Mbak Fani, yang bahasa terangnya begini Mbak Fani, imigrasi di seluruh dunia itu cuma lihat visa aja. Dia takut kok, ini jangan bisa masuk ke Taiwan. Dia nggak tahu tuh petugas kita Indonesia tuh bahwasanya khusus untuk mahasiswa di Taiwan, untuk belajar di Taiwan, kalau misalnya IRC-nya masih berlaku tuh udah petugas imigrasi di Taiwan itu tidak akan melihat visanya, kan begitu kan ya? Khusus di Taiwan. Sementara ketika kita ngelewatin gerbang imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, bagaimanapun, ini kan orang nggak ingin ke Taiwan. Orang juga ada yang ke Timbuktu kan. Mungkin di Timbuktu lain lagi aturannya. Kita nggak bisa mengharapkan kawan-kawannya Mas Toto nih aturan imigrasi di seluruhnya hafal ya. Makanya petugas imigrasi kita tuh cuma ngeliatnya visanya doang gitu. Visanya aja yang mereka lihat. Jadi itu mungkin yang jadi kok beda-beda nggak beda-beda aturannya. Yang beda di aturan Indonesia sama, tapi tentu saja di setiap dunia itu punya tata cara yang berbeda. Gitu Mbak Fani. Terima kasih ya. Silakan. Ya. Selamat sore Pak. Saya Olive dari jurusan Administrasi Bisnis. Jadi saya masih belum jelas Pak soal yang masalah akademik. Apa boleh dijelasin lagi? Jadi tuh apa saja yang termasuk masalah akademik dan kita bisa minta bantuan KDI buat urus. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk masalah akademik itu kan ya macam-macam ya, macam-macam, mulai dari masalah tuition fee, perubahan kebijakan dari universitas yang menurut rekan-rekan dipandang tidak fair gitu, atau perubahan semua dalam sistem perkuliahan yang dipandang tidak normal. Itu kita bisa bantu untuk komunikasikan, kita fasilitasi membahas masalah itu. Jadi kalau detailnya apa saja ya itu bisa macam-macam, mulai dari masalah tuition fee, kemudian masalah mata kuliahnya, masa studinya, semua terkait dengan hal itu. Berarti kita di KDI ini yang bisa kita lakukan ya, ini kan sebenarnya prerogatifnya universitas ya Pak ya. Cuma kita di situ mau melihat apakah ada hal-hal yang memang bisa dipandang ini merugikan pelajar. Ini tidak normal nih dengan kebijakan atau polisi baru dari universitas. Nah itu kita bantu untuk komunikasi dengan pihak universitas, kita fasilitasi pertemuan. Kayak contohnya di Tausium waktu itu kita adakan pertemuan melalui Zoom dengan pihak universitas dengan melibatkan mahasiswa. Jadi kita semacam fasilitator gitu ya. Itu. Sedikit tambahan Mbak Olive, masalah akademik yang seperti yang disampaikan oleh Pak Nofrizal ya. Kampus tentunya kan setiap kampus kan punya istilah bisnisnya itu prospektus atau apa yang mereka tawarkan kepada mahasiswanya. Nah kalau itu ternyata dinilai tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan kepada kita, itu menjadi masalah yang bisa disampaikan kepada kita. Pak, saya tuh mengharapkan kuliah saya A, tapi kok saya dapatnya D+ ya. Setelah kita tanya dosennya ya, bersangkutan jawabannya nggak selesai. Nah, ya, itu masalah akademik juga, tapi itu bukan masalah kita gitu. Itu ada aja yang agak susah gitu kan. Gitu. Jadi harus lihat tuh apapun yang terjadi di dalam dunia kampus misalnya. Tadi saya singgung pelecehan, harassment. Harassment itu menjadi masalah akademik karena dia terjadi di dalam kampus. Ada beberapa kampus yang sengaja menutupi kejadian itu atas nama tidak mengganggu reputasi universitasnya. Bahkan ada yang lebih buruk mungkin dari harassment, ada orang sampai cedera atau apa, sampai merenggang sampai susah nafas dan segala macam karena terlalu misalnya di labnya diperlakukan tidak normal gitu kan. Orang kita belajar kita ini karena terlalu pintar kemudian dieksploitasi dan segala macam, ya itu kita akan bantu. Tapi yang jelas adalah advokasi atau pendampingan yang kita lakukan tentunya sesuai dengan koridor hukum yang ada di Taiwan. Bukan berarti kita ingin memenangkan warga negara Indonesia. Tadi Pak Nof menyampaikan kita memastikan hak warga negara kita itu benar-benar didapatkan dengan baik. Begitu Mbak Olive.
Berarti kalau yang saya tangkap sih ya, berarti yang termasuk masalahnya nih kalau misalnya sekolah tiba-tiba ada perubahan kebijakan, terus kalau misalnya terjadi pelecehan di sekolah, terus apa ada contoh lain lagi Pak kayak yang pernah Bapak-bapak tangani mungkin? Terima kasih. Umumnya sih perubahan kebijakan ya, seperti dari Kausium itu ada salah satu universitas yang menaikkan tuition fee-nya, kemudian kurun waktu pembayarannya juga itu dipersingkat, kemudian tadinya bisa kampus bangkrut, terus mahasiswa, kalau kampus bangkrut terus mahasiswa itu mau kemana? Kayak begitu kita kan memandang ini mahasiswa kita dirugikan, kita bisa bantu memfasilitasi, berunding lah dengan pihak universitas. Ini kan semestinya kalau kampus bangkrut dia bisa ditransfer ke universitas lain. Ada loh kampus bangkrut di Taiwan ini. Ini mahasiswanya yang udah didoakan oleh keluarganya di desa, udah diharapkan jadi insinyur atau apa, ternyata kampusnya hilang gitu kan. Gimana nasibnya gitu kan? Udah malu gitu kan. Nah ini yang diperjuangkan oleh timnya Pak Nom. Ini gimana nih nasib teman-teman kita nih? Bukan salah mahasiswa kan kampusnya bangkrut. Nah ini yang didampingi oleh tim, ya mereka bisa ditransfer lah. Kalau klubnya bangkrut kan harus ditransfer ke klub yang lain kan begitu. Komu misalnya bangkrut kan, transfer lah Kak saya bilang kan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada pulang kita nih. Kalau ada mungkin ada satu Pak, tadi kita bincang ada beberapa mahasiswa bilang kerja magang. Nah kerja magang ini kita ingin dengar nih, maka kerja magang di sini kelihatannya aman, di sini aman. Kita ingin dengar langsung dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada di sini ada yang melakukan kerja magang itu. Ini penting yang kita selalu tekankan kepada rekan-rekan mahasiswa yang atau pelajar yang mengikuti program kerja magang adalah pahami hak dan kewajiban. Pahami hak kewajiban, jangan haknya aja, kewajibannya enggak, tapi kewajiban dan hak itu harus dipahami. Kerja magang itu kan ada seminggu sekian maksimal boleh kerjanya 20 jam kalau nggak salah, 20 jam segala macam. Kalau lebih dari itu ya jangan mau, karena itu berarti ada eksploitasi di situ, eksploitasi sumber daya manusia. Nah kayak gini yang penting pahami hak dan kewajibannya, jangan takut untuk bersuara kalau merasa wah ini kok saya seperti diperas atau tenaga saya seperti dipergunakan semena-mena gitu. Dan takut, kalau emang nggak berani ngomong langsung dengan pihak universitas, sampaikan ke KDI. Jadi kalau ada yang ini kesempatan untuk sharing apa ada masalah dalam program bagi mahasiswa yang mengikuti studi magang di sini. Karena tadi ada yang saya dengar ada yang menjadi guru bahasa Inggris di TK, kemudian macam-macam lah. Silakan. Sebagai informasi tahun lalu tuh kita pernah mengumpulkan para mahasiswa-mahasiswa yang skemanya magang ini, macam-macam skemanya 2+1 atau apa namanya gitu. Ada beberapa kejadian yang memang kok lebih eksploitatif itu, kok lebih sering kerja di manufaktur atau bekerjanya dibandingkan di ruang sekolahnya gitu. Nah ini yang kita komunikasikan dengan pemerintah Taiwan. Apa hasil komunikasi kita? Kita mengajak pemerintah Taiwan untuk memantau secara bersama-sama dan mereka setuju ya Pak Nur ya. Mereka setuju khususnya untuk kegiatan magang ini agar jangan sampai eksploitatif. Mengapa ada kecenderungan eksploitatif? Karena memang Taiwan itu butuh sumber daya manusia untuk menjalankan ekonominya gitu. Nah ini jangan sampai eksploitatif nih. Nah kita ingin memastikan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang eksploitatif itu kan begini ya, terjadi ketimpangan. Tenaga kita dipakai tapi dibayarnya enggak, gitu. Itu kan eksploitatif. Kalau misalnya tenaga kita dipakai overtime tapi dibayar, itu kan jadi tidak eksploitatif gitu. Itu kan konsep ya, walaupun mungkin dalam hal tertentu juga bisa melanggar, tapi selama para pihak sepakat itu kan artinya mungkin bisa dipahami. Tapi kalau misalnya sudah melewati apa yang menjadi kesepakatan kemudian tidak dibayar pula, tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang dikerjakan, nah itu namanya eksploitatif dan kita harus
mengkomunikasikan itu secara bersama-sama. Nggak ada ya di sini ya kasusnya? Nggak ada. Oke. Belum ada. Belum ada. Ya, jangan sampai ada lah. Jangan sampai ada, jangan sampai juga terjadi di berapa 2 atau 3 bulan terakhir itu yang kawan-kawan kita yang scholarship ke Jerman misalnya ternyata PPWO penyelundupan perdagangan manusia, atau misalnya teman-teman kita yang di Australia dijanjikan kuliah di mana ternyata kampus-kampusan gitu kursus kayak apa di Indonesia gitu yang ruang kelasnya juga cuma kontrak di ruko-ruko kecil, itu kan kasihan gitu. Nah, kita ingin memastikan tuh orang-orang Indonesia yang datang ke Taiwan itu memang masuk ke dalam lembaga pendidikan yang memang reputasinya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nggak abal-abal lah. Kalau misalnya abal-abal, ngapain jauh-jauh sampai ke Taiwan? Sebenarnya ekspektasi keluarga kita di sini, wah kuliah di Taiwan udah pasti keren, taunya juga abal-abal gitu. Kita nggak ingin itu terjadi. Kalau tidak ada tambahan, ada ternyata. Kalau nyanyi alusiau kita. Ada Mas Bang, izin tambahan satu lagi. Sebelum ini ya, apa namanya? Ada yang bertanya masalahnya? Silakan. Silakan. Selamat sore Pak, nama saya Teodorus dari Fakultas Business Administration. Saya ingin tanya, kalau misalkan KTP Indo hilang saat berada di Taiwan, apakah kita bisa membuat KTP baru di Taiwan atau harus dibuat di Indonesia Pak? Dan kalau misalkan kita pulang ke Indonesia tanpa KTP, apakah bisa pulang atau gimana Pak? Thank you. Reza, sana mau jawab? Baik, terima kasih izin Pak Kawan, Pak Anurjam. Terkait KTP Indonesia, jadi sebenarnya saya mau menyampaikan dulu, KTP juga memiliki pelayanan administrasi kependudukan. Jadi pelayanan administrasi kependudukan itu yaitu penerbitan NIT bagi yang belum memiliki NIK atau KTP, lalu perekaman biometrik bagi yang belum memiliki iKTP. Jadi KTP-nya masih lama, belum pernah rekam sidik jari, retina, dan tanda tangan digital. Kami di KDI bisa melaksanakan itu. Lalu yang terakhir, aplikasi identitas kependudukan digital. Nah, nanti bisa dicek di App Store atau di Android ya, Google Play. Cek aja IKD, identitas kependudukan digital. Silakan bisa download teman-teman. Nanti di situ ada aplikasi Dukcapil. Itu aplikasi milik Dukcapil resmi yang bisa menampilkan KTP kita. Jadi untuk Mas, tadi siapa namanya? Mas Teo. Mas Teo ya. Untuk Mas Teo yang kehilangan KTP fisiknya berarti ya? Iya benar. KTP fisiknya untuk saat ini KDI belum bisa menerbitkan atau mencetak KTP fisik berupa belangko KTP karena tidak diberikan oleh Dukcapil ya, Kemendagri. Tapi kami bisa menerbitkan atau mengaktifasi identitas kependudukan digital IKD. Jadi nanti misalnya habis ini Mas Teo untuk jaga-jaga, nanti saya bisa bantu aplikasi di sini identitas kependudukan digitalnya melalui aplikasi itu. Tapi untuk mengganti itu ya mau tidak mau harus ke Indonesia, harus tetap ke Indonesia. Kan biasanya kalau teman-teman semua punya fotokopi atau scan-scanannya, jadi itu sebenarnya bisa ditunjukin. Tapi dengan adanya aplikasi IKD ini, nanti nggak usah bawa fotokopi, nggak usah bawa hasil scan-scan atau fotonya, nanti bisa buka melalui aplikasi itu dan ditunjukkan langsung. Saya orang Indonesia asli, saya punya iKTP. Nah, ini ada di aplikasi IKD. Coba teman-teman sekarang nanti bisa sambil cek ya habis ini atau nanti download dan install aplikasi IKD-nya. Nah, untuk Mas Teo yang kehilangan nanti bisa saya bantu nih. Habis ini bisa saya bantu untuk aktivasi IKD-nya. Itu ya kira-kira ya Mas Teo. Oh, thank you Pak. Terima kasih Pak. Takut juga Mas Teo. Kalau nggak ada KTP bisa masuk ke Indonesia nggak bisa, yang penting ada paspor, ya kan?
Yang penting ada paspor. Kalau nggak ada paspor, tapi ada KTP itu nggak bisa masuk tuh ke Indonesia tuh. KTP-nya, Pak, saya KTP saya dari emas nih, ini nggak bisa masuk, punya paspor atau enggak gitu. Yang penting ada paspor untuk masuk. Nah, begitu masuk ke Indonesia silakan. Tapi saran Pak Reza tadi, urus nih IKD-nya mumpung lagi ada di sini. Silakan, tadi ada juga yang unjuk, si Christian, silakan. Saya mau mengklirkan lagi Pak, tadi saya kurang begitu paham Pak. Saya lebih ke arah, dan kan saya kan udah dapat ijazah kan. Lalu ketika itu saya mau udah dapat kerja juga, dan juga udah dapat kontrak. Tapi saya bingung nih Pak, berarti bapak-bapak sekalian bilang harus balik ke Indo untuk mengurus ke mall ya. Lalu juga ngurus ke Teto, ya kan. Tadi lalu saya Visanya untuk pengurusan visa ya? Untuk pengurusan visa. ya untuk urusan visa. Kalau sudah lewat di atas 2 tahun tadi. Nah itu bisa nggak sih Pak kayak kira-kira pakai ARC yang extend itu yang di Taiwan tadi yang dibahas sama Bumi tadi. Terus tanpa apply bisa kerja gitu Pak. Jadi ketika nanti saya balik ke Indo, kan sebenarnya kan itu kan nanti kan cek kan visa saya kan. Ini anak nih kira-kira dia udah 2 tahun nih, udah lewat nih. Tapi dia masih belum punya visanya, tapi dia cuma punya ARC-nya. Apakah nanti saya pulang ke Indo akan terjadi masalah atau bagaimana gitu Pak? Karena di tempat perusahaan saya bekerja ini tidak diurus untuk visa kerjanya, begitu Pak. Terima kasih. Ya, izin menjawab Mas Christian. Jadi memang kalau untuk visa itu kewenangan dari negara Taiwan dalam hal ini dikeluarkan oleh MOFA ya, kalau di Taiwan yang bukannya ya migrasi ya. Ya, NIA. Jadi untuk berangkat ke sini untuk pastikan Mas Christian ya sudah punya visanya yang baru, gitu. Karena kan baru masuk kerja dan juga mengganti pekerjaannya ya, dari mahasiswa kemudian berubah untuk mengurus visanya melalui MOL, Ministry of Labor, kemudian dapat visa, dan pada saat berangkat pasti itu sudah mempunyai visa yang baru. Jadi sehingga para masuk ke Taiwan sudah bisa menerbitkan ARC-nya yang baru sesuai dengan pekerjaannya. Saya tambahin lagi Pak. Ini kita punya pengalaman ada. Tapi sebelum saya cerita pengalaman ini, saya mau clear dulu nih. Ini belum pernah kerja sebelumnya. Ya belum pernah kerja. Menjadi mahasiswa, selesai mau kerja nih, Iya. ya kan? Jadi kan nanti yang harus berubah itu kan visanya dari visa student ke visa kerja. Yang kami tahu itu memang tidak harus keluar Pak kalau seperti itu. Yang harus keluar itu kalau dia udah bisa kerja di satu perusahaan, kemudian pindah. Ini yang dia diganti Pak. Jadi pindah, dia harus keluar dulu. Keluar dulu pulang ke Indonesia, terus nanti masuk lagi. Nah, apply di Teto Jakarta. Itu kalau pindah kerja yang kami tahu. Cuman ini aja Mas, nanti kita bantu Pak dari informasinya lebih lengkap. Mas Cristiano bisa memperpanjang Cristiano kan kalau Christian. di Portugal ini Cristiano. Mas Cristiano kalau dia memperpanjang visanya cukup di NIA saja di sini. Yang kami tahu Ya. kan belum pernah kerja dulu. Jadi Tanpa pulang. Tapi nanti gini, kami perlu memastikan ya, nanti terlibat masalah, kami pastikan. Silakan nanti Pak Mai bisa dicatat nomor kontaknya. Oke. Nanti kita bantu dari Taipei untuk menghubungkan dengan otoritas yang bisa memberikan informasi yang lebih lengkap. Iya, terima kasih Pak. Kasih artinya jangan tiba-tiba Mas Christian datang ke NIA, Anda udah kerja tapi nggak bisa pulang Anda. Jangan sampai begituin nanti. Jadi kita fasilitasi dulu lah. Terima kasih Pak. Ya. Pak Mai. Ya terima kasih Pak Kepala, Pak Rizal.
Ini mungkin terakhir saya mau menyampaikan sedikit himbauan. Ini kemarin ini kan di Jerman waktu saya sini kan lihat hampir nggak ada transportasi umum ya. Teman-teman yang punya motor, yang mengendarai sepeda motor siapa ngacu? Cukup banyak ya. Yang nggak punya SIM. Iya, kamu punya SIM tapi mengendarai motor ya. Nah, ini cuma mau mengingatkan di masing-masing tempat itu kan ada hukumnya yang berlaku, ya. Jadi kalau di sini ya tentunya kalau mengendarai motor harus punya SIM kan? Atau jangan-jangan saya salah nih, di sini bebas? Enggak kan? Jadi patuhi. Kalau mengendarai motor, tolong patuhi peraturan-peraturan yang berlaku di sini. Masalah pakai helm, masalah speed limit, punya SIM, itu tolong ya teman-teman dipatuhi. Jangan mabok. Walaupun di sini itunya enak ya, tahu ya, tapi lihatnya enak. Nah, oke, tapi serius teman-teman, mungkin ini bagian ini himbauan dari kami. Kami di KDI nggak cuma sekali dua kali mendapatkan informasi ada teman-teman pelajar yang mengalami kecelakaan doakan ya karena suatu dan lain hal. Jadi teman-teman lingkungan kami himbau seserius-seriusnya tolong patuhi ketentuan yang berlaku di sini. Oke, yang belum bikin SIM nanti yang ngaco bikin SIM ya. Itu tadi teman-teman tolong catat siapa aja itu. Oke, mungkin itu dari kami Pak. Saya pikir mematuhi hukum lokal itu penting karena luck atau keberuntungan itu nggak selamanya menyertai kita. Takutnya tiba-tiba ada razia, dapat gara-gara razia itu bisa dideportasi, kan sayang gitu. Gara-gara itu doang, gara-gara masalah yang sekecil itu. Jadi lagi-lagi kami mengimbau untuk mematuhi hukum yang ada. Minum-minum di sini kan ada aturan juga, ya kan? Ada aturan umur, ada aturan di mana minumnya, ada aturan setelah minum ngapain, apa yang tidak boleh gitu. Silahkan patuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi itu mungkin bisa membuat kita bisa lebih lama di sini jika kita menjadi warga yang baik. Begitu kawan-kawan. Kalau tidak ada, apa masih ada? Silakan. Wow, masih ada dua. Dari yang depan dulu ya. Bentar ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Terima kasih KDI karena telah memfasilitasi kita semua untuk menyalurkan keluh kesah kita sebagai mahasiswa di sini. Perkenalkan sebelumnya saya Aldi. Saya mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon. Di sini saya juga meng-highlight sama seperti panel sebelumnya akan beberapa permasalahan. Pertama, mungkin yang saya ingin tanyakan adalah apakah program TIIP yang kami jalankan ini diketahui oleh bapak-bapak dari KDI? Karena dari yang saya dengar tadi ada beberapa juga yang bertanya apa sih itu TIIP gitu. Jadi sempat juga terlintas rancu di otak saya. Kemudian highlight dari panel tentang permasalahan mahasiswa yang tidak sengaja. Seperti yang telah diketahui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, UNESCO telah memberikan informasi bahwa Indonesia menempatkan urutan kedua sebagai masyarakat yang minim literasi. Nah, mungkin oleh karena itu ketidaksengajaan tadi terjadi. Nah, pertanyaan saya adalah apa kira-kira langkah konkret atau yang bisa ditawarkan oleh KDI sehingga bisa menanggulangi masalah tersebut agar kita